Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu azza wa jalla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Illa hadatsana Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa sayyidina Rasyidin wa imamatul muhaddisin wa tabi'in wal fuqaha wal musannifin wal mukhlisin wal ulama'i al-'amilin wal awliya'i ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi hadal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim naf'an barakalana walidinika walinnas ajma'in. Wa Rasulullah man shalla wa man tasaddaqa wa man ta'allama fi hadhil masjid baitur rahim syai'un lillahi lahumul fatihah. Ya Allah wa ya Hadratil mukarramin yang mulia, para ulama, guru-guru kita bersama yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan kesehatan dan keafiatan, Allah berikan umur yang panjang disertai dengan keberkahan. Itu pun yang sama-sama kita hormati jajaran pembina, jajaran kepengurusan dari kuliah Subuh Kebagusan teristimewa yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahim beserta remaja dan juga tim hadroh majelis ahad, majelis subuh kelurahan Kebagusan, tim hadroh remaja Masjid Baitur Rahim, para bapak semua yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan para pemuda yang mudah-mudahan kumpulnya kita bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu agama, duduknya kita di tempat yang mulia di taman surga dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda, jadi wasilah diampuninya segala dosa. Allah permudah segala urusan kita, Allah kabul segala hajat kita, dipermudah jalan kita ke surga. Para bapak yang mulia, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, selain tadi kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan setiap pagi di awal hari Allah senantiasa memberikan kita keberkahan. Begitupun kita tak lupa tadi diingatkan oleh imam sholat supaya kita terus ingat bahwasanya kita punya saudara, kita punya keluarga yang cerita tangisnya terus terngiang di hati kita. Allahumma aizzal Islam wal muslimin
wansuril mujahidina wal muslimina fi Palestin wahduril kafirina wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'al-'adil. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ini kita semua sudah hafal bahwasanya Allah mengingatkan dan menegaskan kepada kita orang yang beriman bahwasanya seluruh orang yang beriman itu adalah bersaudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-jami'u ikhwatun, yakni seluruhnya adalah saudara fiddin, di dalam agama. Kita bersaudara disatukan dengan agama yang mulia. Sebagaimana persaudaraan ini banyak hal yang menyatukan kita. Di antaranya kita bersaudara karena kita berkeluarga. Kita bersaudara karena kita satu marga. Kita bersaudara karena kita satu negara, sebangsa dan senegara. Begitupun kita bersaudara karena kita seagama. Dimanapun saudara kita, ketika dia mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka dia adalah saudara kita fiddin, di dalam agama yang menyatukan kita semua. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, adapun orang Islam itu akhul muslim, adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. La yadlimuhu, janganlah dia menganiaya saudara Islam yang lainnya. Janganlah zalim terhadap saudaranya. Wala yuslim, dan janganlah dia menjerumuskan orang Islam yang lainnya, menjerumuskan saudaranya. Ini sekarang kita lagi menghadapi pesta politik, mau menghadapi pemilihan umum. Jangan sampai gara-gara beda pilihan persaudaraan jadi taruhan. Sekarang kalaulah kita melihat berita, alhamdulillah para petinggi di atas dengan ramah, mereka duduk bersama bercanda, mereka makan bersama dengan riang. Jangan sampai yang di bawah tidak perlu lagu, agak karuan, antar suku saling berseteru, antar ormas makin memanas, antar partai saling bertikai. Ini tidak diharapkan, karena persaudaraan adalah yang kita jadikan panggilan. Kemudian di dalam hadis lain, dalam hadis qudsi Allah tegaskan, Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Bahwasanya pertolongan Allah akan selalu ada, akan senantiasa diberikan kepada hambanya fi 'auni akhihi, ketika hambanya masih peduli, masih suka membantu terhadap saudaranya. Maka ini adalah jaminan Allah. Ketika ada kepekaan dalam hati kita, ketika ada kepedulian kita terhadap sesama, maka Allah akan senantiasa menolong kita. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, idza da'al muslim, ketika seorang muslim berdoa li akhihi, untuk saudaranya, biduhril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya. Seperti kita mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, baik yang kita kenal ataupun tidak, maka itu justru luar biasa.
Begitupun kita mendoakan teman kita, dan teman kita tidak mengetahui bahwasanya kita senantiasa mendoakannya, maka apa? Qolal malak, malaikat berkata, malaikat menyambut itu doa, amin. Semoga doa engkau diijabah. Walaka bimisli, begitupun engkau mendapatkan hal yang serupa. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita supaya dia diberikan kesehatan, maka malaikat akan mengaminkan. Begitupun malaikat akan mendoakan kita supaya kita pun diberikan kesehatan. Sekarang kita setiap hari, setiap malam, setiap saat mendoakan Palestina. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada negeri kita. Wal ahadisu fi hadza katsirah, dan hadis-hadis berkenaan tentang persaudaraan Islam itu sangat banyak. Sebagaimana ada perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan hubungan antara orang muslim fi tawadihim, di dalam persahabatannya, wa tarahimihim, di dalam kasih sayangnya, wa tawasulihim, begitupun di dalam persaudaraannya, kama salil jasadil wahid, diumpamakan seperti jasad yang satu. Kita dengan saudara kita yang semuslim, saudara kita yang seiman, dimanapun dia berada, kita diibaratkan jasad yang satu. Idza shtaka min udhun, ketika salah satu anggota badan, anggota jasad tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasadi, maka seluruh anggota badan akan merasakan. Ketika Palestina dizalimi, ketika rakyat Palestina dianiaya, sudah seyogianya kita merasakan kepedihan. Tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh anggota badan akan merasakan. Bila umma was-sahra, dengan Allah berikan demam, was-sahra, gelisah, tidak mudah untuk tidur atau susah tidur. Ini mungkin evaluasi bagi kita. Ya, sebagaimana Syekhul Azhar juga sering menyampaikan, Palestina adalah ujian bagi dunia Islam, ujian bagi kita semua, untuk kita menerpa hati, perasaan, pikiran kita. Sejauh mana perasaan kita memikirkan saudaranya ketika teraniaya, terzalimi, dianggap seperti binatang yang tidak memiliki harkat martabat. Mereka adalah saudara kita. Bayangkan, ketika mereka adalah saudara kita sekeluarga, ketika kita punya saudara di kampung halaman, dia tersakiti, dia teraniaya, pastinya kita akan terus menanyakan kabarnya. Pastinya kita akan terus mendoakannya. Palestina adalah saudara. Apakah perasaan kita tergetar atau masih biasa saja? Kalaulah kita merasa perhatian dengan saudara kita, pastinya kabarnya senantiasa kita nantikan, beritanya senantiasa kita tunggu-tunggu, atau justru kita lebih senang dengan berita politik yang ada dibanding dengan cerita rakyat Palestina. Dalam hadis lain dikatakan, al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyan, bahwasanya hubungan kita orang yang beriman, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu sama lain saling menguatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi cerminan bagi kita semua. Allah pasti sayang kepada rakyat Palestina. Allah pasti sayang kepada rakyat Palestina. Begitupun kita paham, mereka tidak sekhawatir kita, mereka tidak sepusing kita mikirin hari esok nasib mau jadi apa. Yang mereka pikirkan aish kariman awud syahidan.
bagaimana bisa hidup mulia, anak-anak menjadi penghafal Al-Quran, awmut syahidan, atau mereka menjemput kematian sebagai syuhada. Justru ini ujian bagi kita saudara, sebesar apa perasaan dan kepedulian kita terhadap mereka. Maka dari itu jangan lupa, kita tidak ada daya untuk kita memberikan pengaruh berupa kekuasaan. Kita tidak ada daya untuk kita merubah dengan lisan. Begitupun kita hanya bisa dengan hati penuh dengan perasaan. Jangan lupa untuk mendoakan. Jangan lupa untuk bermunajat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa kita sendiri, dengan hati kita sendiri. Ya, kalaulah kita tidak bisa dengan qunut nazilah, kalaulah kita tidak bisa dengan doa bahasa Arab yang dicontohkan oleh para ulama, dengan bahasa kita, dengan jeritan hati kita, mudah-mudahan rakyat Palestina Allah berikan kekuatan lahir dan batinnya, senantiasa Allah jadikan insan yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan ya Israel, Yahudi laknatullah alaih, senantiasa Allah berikan kesukaran, kesusahan, segera Allah hancurkan. Allahumma hdulil kafirina wal musyrikin, Allahumma hdulil kafirina wal musyrikin, Allahumma hdulil kafirina wal musyrikin, has Israeliyin wa hal Yahudiyin, manfusin wa hanturin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.